Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisut dari Prodi Sistem Informasi kelas 3C ya, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait teori data warehouse. Di sini nanti kita membahas ETL ya. ETL tool Pentaho. Yang pertama ada project planning, jadi kita harus mengetahui dulu project planningnya seperti apa. Di sini project planningnya mengetahui jumlah debitur yang memiliki fasilitas kredit pada PT BPR Tulus Puji Rezeki untuk laporan tahunan perbankan kepada OJK. Ini adalah project planningnya ya. Jadi mengetahui keseluruhan jumlah debitur, berapa jumlah debitur yang dimiliki oleh PT BPR Tulus Puji Rezeki misalkan per akhir tahun gitu untuk laporan tahunan kepada pertanggungjawaban kepada OJK seperti itu. Kemudian ada recruitment definition. Pemilihan proses bisnis adalah laporan akhir tahun. Proses bisnisnya laporan akhir tahun. Jadi untuk mengetahui seberapa kinerja BPR selama 1 tahun tersebut. Untuk penentuan grade-nya ada jumlah debitur yang memiliki fasilitas. Jumlah debiturnya berapa yang memiliki fasilitas kredit pada BPR seperti itu ya. Untuk identifikasi dimensinya ada kredit, debitur, jenis fasilitas kredit, dan plafon. Identifikasi faktanya ada fakta penjualan kredit. Nah, ini ada desain logikal. Desain logikalnya di sini ada fakta penjualan kredit. Fakta penjualan kredit memiliki debitur dan juga fasilitas kredit. Sedangkan debitur itu sendiri memiliki SIF dan NIK ya, ini NIK debitur atau alamat juga bisa. Jadi setiap debitur itu satu debitur memiliki satu SIF, satu debitur memiliki satu NIK. Seperti satu orang memiliki satu NIK, tidak mungkin ya satu orang memiliki 2 KTP atau 2 NIK seperti itu. Kemudian setelah debitur memiliki SIF dan NIK tersebut, larinya ke kolektibilitas ya, sama dengan fasilitas tadi. Setiap debitur memiliki fasilitas kredit. Fasilitas kreditnya kredit modal kerja ataupun kredit konsumtif. Larinya ke kolektibilitas dan setelah jadi kolektibilitas adalah rangkaian dari segala dari debitur tersebut ataupun fasilitas debitur tersebut kemudian dirangkum menjadi satu dalam kolektibilitas dan menjadi laporan pertanggungjawaban akhir tahun BPR kepada otoritas jasa keuangan ataupun OJK seperti itu. Di sini ada desain fisikalnya. Desain fisikalnya ada debitur yang memiliki SIF, NIK, nama, alamat, dan juga nomor HP. Kemudian ada pegawai yang memiliki NIK, nama, jabatan, dan ada kredit. Kreditnya ada kode kredit dan jenis kredit. Maksudnya di sini adalah jenis kreditnya kredit modal kerja ataupun konsumtif. Karena setiap debitur memiliki fasilitas jenis kredit konsumtif ataupun modal kerja. Dan selain memiliki fasilitas, debitur juga memiliki pengikatan. Misalkan satu debitur memiliki fasilitas kredit dengan jaminan benda bergerak, maka seperti mobil contohnya atau sepeda motor, maka jenis pengikatannya adalah fidusia. Tetapi jika jaminan daripada si debitur itu adalah SHM ya atau sertifikat rumah, maka jenis pengikatannya adalah SKMHT ataupun HT. Nah, rangkaian dari semua ini masuknya ke kolektibilitas. Kolektibilitas tersebut terdiri dari SIF, NIK, mungkin nama debitur itu sendiri, alamat, kode kreditnya tadi, kode pengikatannya, dan plafonnya seperti itu. Di sini ada construction.
Construction-nya yang pertama adalah instalasi hardware. Instalasi hardware dan software ya. Yang diperlukan adalah DBMS, ETL dan tool. Yang kedua adalah pembuatan database, data warehouse. Yang ketiga ETL, extract, transfer, load. Construction-nya instalasi hardware dan software yang diperlukan DBMS, ETL, dan tool. DBMS-nya kita memakai MySQL, kemudian ETL tool-nya kita memakai PDI ya, atau Pentaho Data Integration. Nah, ini construction ETL tool-nya kita memakai PDI atau Pentaho. Dalam Pentaho ada dua transformation dan job tadi ya. Nah, ini ada construction ETL, extract, transfer, load dengan Pentaho Data Integration. Yang pertama, cara kerjanya, ekstraknya itu mengambil data dari file teks. Jadi mengambil atau membaca file CSV ataupun teks ataupun Excel, XML dan sebagainya ya di dalam Pentaho tersebut, dan mengambil data dari database-nya itu sendiri. Kemudian construction ETL, extract, transfer, load dengan Pentaho Data Integration. Sort row, mengurutkan datanya. Kemudian merge join, menggabungkan beberapa file yang ada. Stream lookup, menggabungkan file dan database. Kemudian select values, memilih filenya. Construction ETL, extract, transfer, load dengan Pentaho Data Integration ada kalkulator, menghitung juga. Group by, fungsi agregasi, sum, average, maksimal dan minimal ya. Database lookup-nya memilih file tertentu berdasarkan filter. Data yang telah diproses dengan proses transfer disimpan ke suatu file atau tabel yang sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya. Ada tabel output, insert atau update, text file output, dan Microsoft Excel output. Terima kasih, seperti itu penjelasannya sedikit tentang ETL tool. Kalian juga bisa menggunakan banyak sekali tool ya yang bisa menunjang pekerjaan kalian tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triswita dari Prodi Sistem Informasi kelas 3C Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait praktikum selama semester ini ya. Nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca file CSV, membuat pesan atau variabel, ataupun membaca file TXT, XML dan sebagainya pada PDI atau Pentaho. Yang pertama, pastikan dulu bahwa PC atau laptop kalian sudah terinstall Pentaho ataupun Java atau file MySQL Java. Fungsinya di sini agar Pentaho bisa connect ke MySQL ya, dan pastikan juga bahwa versinya harus sama. Langsung saja, yang pertama kita mencoba membaca file CSV pada PDI atau Pentaho. Yang pertama kalian harus membuat bahannya dulu ya, atau yang akan di browse nantinya di Pentaho itu sendiri. Kalian bisa membukanya, misalkan kalian mau mengedit, mendownload gitu dari link bisa, dan jika kalian mau mengedit kalian harus membukanya melalui Notepad atau Visual Studio Code. Jangan langsung dibuka melalui Excel, walaupun terdeteksi file tersebut ekstensinya adalah Excel, tapi jangan dibuka melalui Excel karena nanti tidak sama ya, karena file CSV itu adalah terdiri dari koma
titik dan koma, maka jika dibuka melalui Excel nanti hasilnya jadi membingungkan. Tapi kalau misalkan kalian mau mencobanya juga nggak apa-apa. Kalian bandingkan sendiri nanti dibuka melalui Excel ataupun Notepad atau Studio Code, Visual Studio Code seperti apa gitu ya. Setelah kalian membuat bahannya atau rancangannya, langkahnya pada Pentaho itu ada dua. Kalian pilih yang transformation. Kalau ada dua pilihan, yaitu job dan transformation. Kalian pilih yang transformation. Kemudian kalian cari input file CSV. Kalian cari saja di searchingnya, kalian drag ke kotak Pentaho-nya dan diklik. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita browse bahannya tadi yang sudah kita buat. Pastikan foldernya jelas ya, dinamai dengan nama yang jelas. Kita cari CSV karena kita mau membuka file CSV, dan ini filenya pastikan misalkan mau mengedit, kalian edit saja melalui Notepad atau Visual Studio Code. Kemudian kita klik nanti ke get file ya, untuk memastikan, untuk melihat apakah datanya bisa terbaca dan apakah ada kendala. Sebetulnya hasilnya seperti ini. Kemudian kita preview ya, kita preview dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini outputnya ya. Setelah kita preview, tadi saya menambahkan cuma 4 row sebagai contohnya saja ya. Setelah itu kalau sudah pasti sesuai, kita klik OK. Setelah itu nanti kita simpan ya, atau kita download hasilnya. Jangan lupa di download atau di save dan dinamai dengan nama yang jelas. Satu lagi, setelah kalian sudah menggunakannya, jangan lupa untuk mengakhiri, atau cukup dengan menekan dengan Ctrl N atau mengakhiri ya. Kita namakan dulu filenya CSV. Belum bisa ya, coba kita coba sekali lagi. Nah, ini sudah berhasil kita download atau kita save ya. Dan kita coba, kita quick links. Nah, ini filenya sudah berhasil, sudah terbaca ya, untuk membuka file CSV pada Pentaho. Kemudian berikutnya ada cara membaca file teks ya, atau txt. Kita searching lagi filenya dan kita drag ke dalam kotak Pentaho-nya. Kemudian muncul seperti ini dan kita pilih add. Kita browse filenya yang sudah kita siapkan tadi ya untuk teksnya. Kita ambil contohnya simpel saja ya, ada 2 row seperti ini.
kemudian kita add dan kita klik di bagian kontennya. Seperti ini, dan di filenya klik OK. Dia akan berproses ya. Seperti ini untuk previewnya. Kemudian kita klik OK. Ini untuk memastikan ya bahwa datanya akan terbaca atau tidak ada yang terkendala ya, sesuai dengan apa yang kita buat di awal tadi. Bahannya hampir sama ya, sama seperti CSV, langkahnya hampir sama. Kemudian kita download ya, atau kita save. Pastikan untuk memberi folder itu namanya jelas biar nanti enak kita nyarinya. Ini sudah berhasil di download ya, atau di save. Kemudian kita preview lagi, quick glimpse. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini sesuai dengan bahan kita di awal yang kita buat tadi. Setelah sesuai, jangan lupa untuk Ctrl N ya, atau mengakhiri. Selanjutnya ada bagaimana cara membuat pesan ya. Bagaimana cara membuat pesan atau variabel pada PDI atau Pentaho. Kalau yang tadi membaca file CSV kita memilih yang transformation, kalau membuat itu pasti kata kerja ya, kita pilih yang job. Kita cari yang job, kita klik, kemudian kita pilih nanti general ya. Kita klik start, kita drag ke dalam kotak Pentaho-nya, dan kita cari boxnya ya, atau display box, MS box. Kita drag juga ke dalam kotak Pentaho. Pastikan bahwa posisinya tepat dan bisa dihubungkan menggunakan relasi ya. Setelah terhubung, kita klik boxnya dan dia akan tampil seperti ini. Nah, ini ada message title dan di bawahnya adalah message body. Message title-nya kita kasih saja sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kalian bebas mengetikkan sesuai dengan apa yang kalian perintahkan, membuat pesan atau variabel tadi. Kita coba saja di sini pesan debitur seperti itu ya. Kemudian untuk message body-nya ya isikan saja yang sesuai. Saya di sini mengisi transaksi Anda sudah diproses. Kalian bebas ya menggunakan
apa saja sesuai dengan apa yang kalian perintahkan. Mungkin untuk membuat pesannya kalian isi misalkan di toko transaksi sudah berhasil, itu juga nggak apa-apa, dan kita klik OK. Dan kita download lagi, udah kita save ya. Kita beri nama folder yang jelas, nanti kita nyarinya juga enak ya, nggak bingung. Kita save, kita coba, kita jalankan, kita run ya. Nah, hasilnya seperti ini, dia akan keluar pesan sesuai apa yang kita buat tadi. Nah, dia udah keluar ya pesannya.